Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 9 aplikasi handphone yang wajib ada di handphone kalian kalau kalian adalah penjual online. Jadi bagi teman-teman yang penjual online, baik itu reseller, dropshipper, maupun supplier, ataupun jualan apapun yang menggunakan fasilitas online, kalian wajib punya 9 aplikasi ini. Apa saja itu? Yang pertama tentunya adalah aplikasi dari marketplace-nya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian jualan online, otomatis atau sebagian besar kalian pasti jualannya itu di marketplace. Entah itu di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, kalian wajib punya aplikasinya, terutama aplikasi yang seller. Khusus untuk Shopee, ini nggak ada aplikasi sellernya. Shopee dan Bukalapak, kalau nggak salah, itu nggak ada aplikasi khusus untuk seller. Tapi kalau misalnya kalian jualan di Tokopedia, itu ada Tokopedia seller. Kayak kalian jualan di Lazada, itu ada Lazada Seller. Kalian jualan di Blibli, itu ada aplikasinya Blibli Seller. Kayak gitu. Jadi kalian bukan install aplikasi yang buat pembeli, tapi kalian install aplikasi yang seller buat penjual. Itu ada. Kecuali Shopee dan Bukalapak. Kalau Shopee dan Bukalapak aplikasinya jadi satu. Kayak gitu. Kecuali Mitra ya, Mitra yang jualan pulsa, jualan produk-produk digital dan sebagainya, paket data dan sebagainya. Itu beda lagi. Yang nomor 2 yaitu aplikasi untuk desain. Kalau aku pribadi, aku pakainya Canva. Jadi di handphoneku aku selalu sediakan aplikasi Canva. Untuk apa? Untuk mengedit foto. Kalau misalnya setelah kita itu, misalnya kita sebagai dropshipper, setelah kita itu nyari supplier, kemudian kita menemukan produk-produk dari supplier, itu kan kita ambil fotonya. Nah, tentunya setelah izin dan sebagainya ya. Nah, setelah kita ambil fotonya, itu kita edit, jangan langsung diposting. Jangan langsung comot dari supplier terus langsung diposting di marketplace kita atau di Shopee atau di toko kita lah. Jangan, diedit dulu. Oke, dieditnya pakai apa? Nah, salah satunya pakai Canva. Aku sudah share beberapa cara untuk ngedit foto pakai Canva. Cek aja link di description box di bawah. Itu sangat mudah banget, bahkan aku pribadi yang nggak bisa desain pun bisa menggunakannya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, wah Kak, aku nggak bisa desain, aku nggak bisa bikin foto yang bagus kayak gimana. Nggak, Canva ada banyak sekali template-nya, jadi itu wajib ada di handphone kalian. Kemudian yang nomor 3 adalah sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, termasuk TikTok juga kalau misalnya kalian ada. Nah, kenapa aku sarankan sosial media? Seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwa kalau misalnya kalian itu adalah seller atau penjual baru yang jualan saat ini, di tahun ini, di mana banyak sekali di marketplace itu, di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, di semua marketplace itu sudah banyak toko-toko besar, dan kalian itu adalah toko baru yang baru buka hari ini, maka kalian sudah ketinggalan duluan. Oke, untuk membangun brand, untuk berjualan dengan pesaing atau kompetitor yang besar-besar itu, tokonya akan sangat susah. Bukan berarti nggak bisa, tapi akan sangat susah untuk laku. Nah, sosial media ini digunakan untuk menarik pelanggan. Karena di sosial media ini segmented banget. Misalnya, kalian punya Instagram, kalian punya follower kan, followernya mungkin teman-teman kalian, atau mungkin kalian bikin info-info apa, sharing-sharing tentang apa, video lucu dan sebagainya di Instagram ataupun di TikTok. Itu sangat mudah banget untuk mencari follower kalau misalnya kalian bisa bikin konten-konten yang menarik. Nah, disitulah kalian menemukan orang-orang yang nantinya akan kalian target untuk kalian promosikan produk kalian. Contohnya, kalian install aja aplikasi Instagram. Nah, kalian bikin tuh konten-konten di Instagram, bikin misalnya video atau foto-foto lucu kayak gitu, atau cuman sharing-sharing doang. Nah, setelah follower kalian naik, baru kalian promosikan produk kalian. Misalnya kalian jualan apa, atau di captionnya ditulis, kalau misalnya pengen beli baju seperti ini, silahkan kunjungi toko saya di Shopee atau di Tokopedia. Linknya ada di bio atau ada di description kayak gitu. Dan sosial media ini juga harus update at least tiap hari. Jadi kalian ada konten-konten baru setiap harinya, biar follower kalian juga tertarik atau terus mengunjungi sosial media kalian atau Instagram kalian kayak gitu. Oke. Kemudian aplikasi HP wajib yang keempat adalah payment. Kalian wajib punya payment kalau misalnya kalian ingin jualan online. Dan payment ini ada 2. Yang pertama yaitu mobile banking payment. Mobile banking ini tergantung dari bank kalian. Misalnya kalian punya bank apa, BNI, BRI, BCA, bank apa kayak gitu, kalian bisa install aplikasi mobile dan pastikan aktif ya mobile paymentnya. Atau
internet banking mungkin nggak terlalu baik sih. Menurutku lebih bagus mobile bankingnya. Jadi mobile payment, jadi kalian bisa transfer ataupun apapun menggunakan mobile banking itu. Itu biasanya digunakan untuk mengatasi kalau misalnya ada orang yang beli barang yang nggak mau lewat marketplace, nggak mau lewat Shopee, nggak mau lewat Tokopedia, langsung transfer atau kayak gimana. Itu sangat berguna banget nantinya. Dan mobile payment ini juga tidak hanya mobile banking, tidak hanya berhubungan dengan bank, tapi juga mobile payment lainnya seperti OVO, kemudian Dana, kemudian Link Aja, kemudian aplikasi mobile payment lainnya itu ada banyak. Jadi kalian menggunakan apa biasanya? Menurutku paling tidak kalian ada OVO dan Dana. Aku pribadi di aplikasi handphoneku ada OVO dan ada Dana. Jadi itu nanti untuk mengatasi payment misalnya untuk bayar kurir atau untuk bayar apa ya, misalnya kalian beli sesuatu. Kalau misalnya di Tokopedia itu kan kalau misalnya kita beli itu kan bisa menggunakan saldo OVO ya kalau nggak salah, OVO. Kemudian di Shopee itu ada Shopee Pay kayak gitu. Nah semacam itulah. Jadi kalian harus ada aplikasi-aplikasi itu untuk mengatasi kalau misalnya ada payment yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima adalah aplikasi chat atau aplikasi untuk berkomunikasi seperti WhatsApp, Line, Telegram dan sebagainya. Kadang-kadang itu ada customer biasanya customer dari Shopee atau customer dari Tokopedia itu minta akun kita, misalnya minta WhatsApp atau minta apa kayak gitu. Memang ada beberapa peraturan bahwa itu tidak bisa dilakukan karena nanti akan diblokir oleh marketplace yang akan chat seperti itu. Tapi kalau misalnya di sosial media, katakanlah di Instagram, mereka Kak ada WA, Kak ada Line, Kak ada Telegram, biasanya kayak gitu mereka tanya untuk berkomunikasi lebih lanjut. Makanya kita harus sedia at least WA, Line sama Telegram ada. Kemudian yang nomor 6 adalah aplikasi untuk pencatatan. Kalau aku pribadi biasanya menggunakan Google Dokumen atau Google Docs dan Google Drive juga untuk menyimpan sesuatu. Misalnya aku setelah riset produk dari supplier, misalnya cari foto gitu kan, cari produk. Nah itu aku simpan datanya di Google Dokumen. Aku tulis di Google Dokumen, kemudian foto-fotonya aku upload di Google Drive untuk nanti aku edit dan aku gunakan lagi. Karena kalau misalnya aku simpan di memori handphoneku akan penuh kayak gitu, karena ya ada banyak file lainnya juga. Makanya aku simpan di cloud, aku simpan di Google Drive. Dan itu juga untuk sharing juga. Kalau misalnya nanti ada tim, kalau misalnya kalian ada tim, kalian bisa serahkan link aja. Kalian kasih link Google Drive-nya ini, tolong diedit, tolong dipromosikan, tolong diapakan kayak gitu. Dan Google Doc ini atau catatan ini juga bisa kalian gunakan untuk merencanakan sesuatu. Misal kalau misalnya kalian baru mulai nih, kalian bisa tulis tuh di Google Dokumen. Kalian pengen bisnis apa? Misalnya pengen bisnis baju. Nah, baju kira-kira yang laris nanti apa ya? Oh, mungkin baju couple karena nanti Valentine. Oh, mungkin baju untuk lebaran, baju muslim kayak gitu, atau baju apa kayak gitu. Kalian tulis, kemudian setelah kalian tulis, besoknya kalian cari-cari produknya biar lebih gampang. Karena kalau misalnya apa ya, kita itu terkadang lupa. Misalnya kita punya ide banyak nih, nggak kita tulis, itu biasanya kita akan lupa. Atau kita cuma tulis di kertas, itu biasanya akan mudah sekali hilang gitu kan. Misalnya ditulis di kertas kemudian ditaruh meja, besoknya itu hilang kertas itu. Tapi kalau di handphone yang tiap hari kita pegang itu nggak akan hilang. Kemudian ada beberapa aplikasi khusus. Yang nomor 7 adalah Mailchimp. Mailchimp ini adalah aplikasi opsional. Jadi Mailchimp ini adalah aplikasi kalau misalnya kalian itu mempromosikan lewat email marketing. Aku pribadi juga masih menggunakan email marketing, jadi aku juga ada aplikasi Mailchimp untuk mengirimkan email ke email databaseku. Seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya, aku punya list sekitar dalam satu customer database itu kan maksimal di Mailchimp ada 2000 orang gitu kan, 2000 email gitu kan. Nah aku ada beberapa, kalau nggak salah ada 60-an ribu orang atau target customer. Nah itu aku promosikan lewat email marketing. Makanya aku sangat ada banget atau sangat butuh banget Mailchimp di handphoneku untuk tracking. Oh kalau misalnya aku mempromosikan hari ini, mempromosikan katakanlah produk A atau baju A ke 2000 orang, ini performanya gimana? Berapa yang sudah buka, berapa yang sudah klik linknya, berapa yang sudah beli, itu aku bisa pantau lewat Mailchimp-nya kayak gitu. Dan aku juga bisa membuat campaign. Misalnya besok aku pengen kirim email ke 2000 orang lagi, besok lagi aku pengen kirim email ke 2000 orang lagi kayak gitu. Jadi dan itu bisa terjadwal.
kayak gitu. Karena aku pribadi sukanya itu menjadwalkan, jadi secara otomatis tiap hari itu ngirim email secara otomatis. Aku tinggal pantau aja, oh yang sudah buka 600 orang, oh yang sudah beli berapa puluh orang atau berapa ratus orang, kayak gitu aku bisa pantau. Enaknya kayak gitu. Kemudian yang nomor 8 adalah Google Analytics. Kalau misalnya kalian itu mempromosikan produk melalui web atau artikel, website atau artikel. Jadi aku pribadi juga mempromosikan produk lewat website atau artikel. Jadi aku punya beberapa blog atau beberapa website untuk mempromosikan produkku. Nah, Google Analytics ini memberitahuku analisisnya. Oh, yang sudah mengunjungi blogku ini berapa? Oh, yang buka artikel ini itu sudah berapa orang? Tiap harinya itu ada berapa ribu orang katakanlah. Aku bisa tahu, oh ini yang sudah buka ini, oh ini yang sudah ini. Oh, yang paling banyak dicari orang itu ini. Nah, aku bisa tahu datanya dari mana? Dari Google Analytics. Nah, Google Analytics membacanya dari website yang aku punya. Kemudian yang nomor 9 adalah Google Businessku. Nah, Google Businessku ini aplikasi wajib kalau misalnya kalian punya toko fisik. Jadi kalau misalnya kalian punya toko fisik yang bisa dikunjungi orang, misalnya kalian di rumah kalian jualan produk. Nah, itu kan kalian bisa mempromosikannya lewat Google Businessku. Nah, caranya sudah aku share di video ini, di link di description box di bawah. Kalian bisa cek gimana caranya mendaftar atau istilahnya melisting bisnis kita atau rumah atau tempat kita ke Google. Jadi biar orang nyari itu ada. Misalnya orang nyari apa? Misalnya toko baju di Surabaya. Nah, atau toko elektronik di sekitar sini atau di Jakarta kayak gitu. Nah, Google langsung menunjukkan, oh ini adalah tempat-tempatnya. Nah, kita bisa masuk ke salah satu tempat itu kalau misalnya ada orang yang nyari. Itu enaknya Google Businessku. Kalau kita punya tempat fisik yang bisa dikunjungi kayak gitu. Untuk cara daftarnya dan mengelolanya, cek aja link di description box di bawah. Oke teman-teman, itu tadi 9 aplikasi handphone yang wajib dimiliki oleh penjual online. Sebenarnya kalau misalnya aplikasi opsional, aplikasi untuk booster itu ada banyak banget. Misalnya kalian install aplikasi JNE atau aplikasi cek ongkos kirim misalnya, atau Raja Ongkir dan sebagainya. Itu untuk mengecek ongkos kirim, tapi itu opsional doang kayak gitu. Tapi aplikasi wajibnya ya 9 tadi kalau misalnya kalian ingin memaksimalkan bisnis kalian. Di video selanjutnya mungkin akan aku share beberapa aplikasi opsional yang mungkin bisa meningkatkan atau bisa membooster bisnis kalian. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!